Yang kedua, kemudian disebutkan dari salah satu fondasinya iman ada sabar, yakin, adil, dan jihad. Yakin kemudian diterjemahkan menjadi rasa takut. Wal yakin minha ala arba' syu'ub, kata Imam Muhammad Al-Baqir, karena Baqirul Ulum. Semua keilmuan dari Imam Hasan, Imam Husain kembalinya muaranya ke Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalam-kalamnya Imam Muhammad Al-Baqir mengingatkan siapa kakekku dulu. Jadi ini adalah pembahasan-pembahasan yang sebenarnya repetisi dari Imam Ali, namun karena Imam Ali bin Abi Thalib banyak di dalam kehidupan militernya dilaknat, ikhwan akhwat, ini Imam Ali yang kita lihat, kita sanjung, kita tangisi. Saat itu di era Umayyah, di era Muawiyah dilaknat 120 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana Bani Hashim itu terboikot, terblokade lebih dibanding Iran yang 43 tahun. Saat itu Bani Hashim tidak hanya mereka difitnah, tapi menjadi cucu dari orang yang terlaknat. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dilaknat di mimbar-mimbar Jumat saat itu. Dan itu yang terjadi di dalam sejarah. Akhirnya bahkan Khulafaur Rasyidin di dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah, Ali bin Abi Thalib hanya memimpin 2 tahun dan tidak banyak hadis-hadisnya. Tapi fungsi Imam Muhammad Al-Baqir kemudian dijuluki sebagai Baqirul Ulum karena dia unlock, dia membuka kunci dari Madinatul Ilm, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi disebutkan wal yakin minha ala arba' syu'ub, dan kemudian yakin pun memiliki ada 4 fondasi. Yang pertama adalah ala tabsiratul fitnah, pandangan yang bijak terhadap fitnah. Untuk kita bisa melihat yakin ini sampai ke level kita bisa yakin, ada 4. Yang pertama adalah tabsiratul fitnah, kita tahu mana yang fitnah, mana yang tidak. Nah, tadi kita sedikit sebutkan, dulu mungkin gampang melihat siapa Abu Sofyan, siapa Yazid, siapa musuh-musuh imam, siapa Abbasiyah, siapa Umayyah, itu gampang terlihat. Tapi sekarang siapa yang bisa mengidentifikasi manusia ini Abu Sofyan? Ente nggak bisa. Kita nggak bisa menghukumi itu. Kita tidak ada satu metode, alat ukur, metodologi untuk menjustifikasi orang tipikal dia sama seperti Yazid. Ya kalau kita lihat Benyamin Netanyahu semuanya sudah clear. Memang ada itu orang-orang Zionis yang memang jahat sekali, betul, tapi tidak banyak. Gelintir itu mungkin susah. Itulah kenapa Imam Muhammad Al-Baqir menyebutkan pentingnya, wajibnya kita melaknat di dalam satu teks ziarah Asyura. Kenapa? Karena tidak hanya mereka, Allahumma la'an awwal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad wa akhiru tabi'in lahu ala dzalik. Jadi yang dilaknat oleh Imam Muhammad Al-Baqir tidak hanya awwalu man zalama haqqa Muhammad, yang pertama kali yang menzalimi haknya Nabi Muhammad. Dan zalim itu banyak lagi klasifikasi Anda berbuat zalim. Kita kemudian boleh terjerumus siapa saja yang melakukan hal yang zalim kepada Rasulullah, tapi yang perlu kita lebih jelaskan adalah apa saja perbuatan zalim tersebut. Dan tidak sampai di situ cukup, wa akhiru tabi'in lahu ala dzalik, terlaknatlah orang yang juga mengikuti perbuatan mereka yang menzalimi Rasulullah. Artinya apa? Orang-orang yang zalim terhadap Rasulullah, cucu-cucunya mungkin sudah ada yang bertaubat, tapi sifatnya itu tetap ada sebagai salah satu gangguan dari iblis kepada setiap Bani Adam. Itulah yang dilaknat, sifat-sifatnya dan juga orang-orang tabi' lahu ala dzalik. Nah, kalau kita melihat di dalam metode meriwayatkan hadis, tidak hanya tabi'us sahabah, tabi'ut tabi'in, tabi'nya, pengikutnya dari pengikut itu juga harus diikuti. Nah, kita melihatnya wa akhiru tabi'in lahu ala dzalik.
Terminologi tabi' mengikuti sesuatu oleh siapa dan apa, itu justru di sini di dalam Ahlul Bait itu perlu diklasifikkan lagi. Jangan-jangan ada Yazid di dalam diri kita. Jangan-jangan masih ada sifat-sifat kemunafikan Abu Sufyan, kemunafikan Muawiyah yang mengaku Islam tapi ternyata ada perbuatan-perbuatan keji di dalam diri kita yang mungkin khalayak tidak tahu, tapi yang tahu Allah, a'immah, rasuluhu wal mu'minun pasti tahu. Sehingga kita harus membaca itu setiap hari ziarah Asyura untuk minimal menyadarkan diri kita lagi bahwa kita tadinya belok, sekarang lurus lagi. Nah, itu pentingnya kita membaca amalan-amalan. Dan jangan-jangan tadi kita juga sebutkan sedikit, jangan-jangan di dalam ziarah Asyura akhirnya kita menjadi orang yang terlaknat dari lisan kita, sehingga doa kumel kita, Allahumma ighfir li dzunuballati tahbisud du'a tunzilun niqam taqta'ur raja, itu ternyata adalah implikasi dari dosa-dosa kita yang kita laknat sendiri, yang akhirnya menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu. Jadi kemudian jangan kita putus asa terhadap doa kita kepada Allah, tawasul kita kepada a'immah, kayaknya nggak diterima doa kita ini. Kayaknya seperti ini udah suudzon duluan, padahal memang benar. Jadi harus kita sadarkan lagi diri kita, jangan berhenti untuk berdoa, untuk beristighfar, dan ini adalah momen-momen kita untuk istighfar. Momen bulan Rajab tadi disebutkan adalah momen untuk istighfar 10.000 kali setiap hari, dan untuk surat Al-Ikhlas minimal 10.000 kali di bulan ini. Jadi diakumulasikan. Yang ketiga adalah berpuasa. Ini baru tobsiratul fitnah, dari fondasinya yakin untuk kita bisa beriman. Yang kedua, kata Imam Muhammad Al-Baqir, untuk kita bisa meyakini, untuk kita bisa tahu kita menjadi orang yang yakin adalah al-hikmah. Faman tubassara fil fitnah tabayyanat lahul hikmah. Sehingga ketika dia sudah mengetahui mana yang fitnah, mana yang bijak, dia akan mengetahui hikmah. Wa man tabayyanat lahul hikmah arafal ibrah. Ketika sudah tahu mana hikmahnya, ibrahnya dia akan mulai terdapat, mulai ada dalam dirinya pelajaran dari mana hal-hal yang fitnah menjadi ibrah untuk dirinya. Wa man arafal ibrah fa ka'annama kana fil awwalin. Dan yang keempat, untuk bisa mengetahui yakin pandangan bijak terhadap fitnah, untuk kita bisa mengetahui hikmahnya, mengambil ibrahnya, sehingga yang terakhir bisa kita ikuti sunnatul awwalin, untuk bisa kita mengikuti, bisa yakin itu kita udahlah, tidak bingung lagi kita. Sudah ada sunnah-sunnah orang yang berbuat baik, ikutan, diikuti. Jangan kemudian ada orang berbuat baik kita tidak ikuti. Sesimpel itu sebenarnya Imam Muhammad Al-Baqir memberikan pandangan terhadap yakin untuk dia bisa beriman. Lalu kemudian untuk orang bisa mendapatkan derajat iman, sabar, yakin, adil, dan jihad, 4 ini memiliki 4 lagi kakinya. Nanti agak mungkin kalau tidak dicatat, mungkin di kesempatan selanjutnya pakai papan tulis agak lebih Al-Fakir bisa diterangkan. Tapi ini kita harus fokus di dalam ilmunya Imam Muhammad Al-Baqir, karena saat itu Imam Muhammad Baqir mungkin tidak banyak papan tulisnya. Saat itu langsung diberikan seperti ini, baru diberikan papan tulis setelah ratusan tahun menjadi kelas-kelas hauzah Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi dari pembahasan iman ini menjadi buku, kadang menjadi kitab, menjadi ayat, dari tafsiran dari mana, dipetik dari sini, menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai. Ini adalah syariat.
Membahas ini adalah proses kita untuk menjadi orang yang alim, yang amil, dan orang yang tazkiyatun nafs, yang berwaspada. Pasti orang yang mencoba dirinya untuk mutahharun lah predikat orang-orang yang masuk surga. Tidak cukup Anda alim, tidak cukup amil, Anda harus waspada. Yang ketiga, kata Imam Muhammad Al-Baqir, wal adlu minha ala arba'at syurut. Dan juga sifat adil itu harus kita dapatkan dengan 4 fondasinya. Ala ghaisil fahm, terhadap pemahaman sesuatu yang tajam. Anda kalau ingin bersifat adil, jangan melihat sebelah mata. Anda harus faham dengan pemahaman yang detail, yang tajam. Itulah kenapa kita susah cari orang yang adil, karena ternyata orang yang adil ini tidak hanya menetapkan sesuatu kepada tempatnya. Itu kan, literasi adil itu bukan sama rata, bukan kemudian satu mendapatkan hak yang sama dengan yang lain, tidak, tapi menempatkan sesuatu kepada tempatnya, atau dengan kata lain bijaksana. Menurut Imam Muhammad Al-Baqir, adil itu ada 4, tidak hanya itu. Yang pertama adalah ghaisul fahm, pemahaman yang tajam. Wa ghaurul ilm, pengetahuan yang mendalam, sudah faham dan dia tahu betul tentang masalah hukum contohnya. Wa zahratul hukmi, dan kemudian kemampuan yang baik untuk memutuskan satu di hukum satu ini melalui hukum yang lain. Dan yang keempat, warasahatul hilim, dan ketabahan yang kukuh. Artinya tidak gampang digoyang dengan sesuatu kekuatan eksternal. Nah, ini yang terjadi di hampir setiap tahun, hampir setiap hari. Siapapun ketika memutuskan sesuatu pasti berlandaskan hukum. Dan ini masuk tahun politik juga dipakai hukum kita. Setiap tahun orang melihat hukum ini juga menjadi alat yang enak untuk bisa menghakimi orang lain. Padahal sebelum Anda menghakimi orang lain, Anda harus memiliki ghaisul fahm, pemahaman yang tajam, pengetahuan yang mendalam terhadap hal itu, kemampuan yang baik untuk memutuskan, dan ketabahan, rasahatul hilim. 4 ini kalau kita rangkum, ada nggak buktinya? Sampai saat ini mereka yang mengakui manhaj Ahlul Bait memiliki muqallid, dan kita wajib bertaklid kepada seseorang yang mengetahui hukum. Siapa yang kita ketahui sebagai marja. Inilah yang kemudian membedakan antara Ahlul Bait dengan Ahlus Sunnah. Di dalam Ahlul Bait ada wali hukum. Faqih itu adalah artinya syariat hukum yang ditegakkan dan kita wajib mengikuti hukum itu. Nah, ini kita melihat di dalam perjalanan setiap marja, kenapa akhirnya menjadi suatu keputusan marja ini harus kita ikuti, karena mereka belajarnya nggak kayak kita S1, S2, S3 20 tahun selesai. Tidak, marjaiyah itu 60 tahun. Sampai 60 tahun, 40 tahun. Ba'sul Kharij di dalam hauzah ilmiahnya Ahlul Bait ini 40 tahun Anda baru mencapai maqam Ba'sul Kharij. Artinya Ba'sul Kharij itu Anda bisa ijtihad li nafsi. Gak boleh ijtihad ini Anda seperti ini. Nanti dulu, itu belum sampai level marja. Levelnya mujtahid adalah Anda sekolah 40 tahun di dalam satu fikihnya. Dan 40 tahun itu kemudian diselesaikan di dalam satu sidang skripsi. Skripsinya minimal ada 7.000 kitab untuk Anda bisa menulis satu ijtihad terhadap satu hal. Ini kitabnya tidak dipublikasikan lagi. Kalau dipublikasikan berbahaya karena orang bisa mengikuti. Baru kemudian lolos dari ujian ijtihad, mujtahid, sampai ke ujian marjaiyah, 20 tahun lagi masih sekolahnya. Anda lulus, oke, masuk ke kelas marja. Ke kelas marja ini 20 tahun. 60 tahun, tidak kurang. Rahbar, Ayatullah Bahjat, semua marja-marja Ahlul Bait yang memang
mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Itu lama belajarnya sehingga kita wajib mengikuti. Dan ini kaidah yang dilakukan oleh Ahlul Bait. Anda yang tidak cukup untuk memiliki waktu belajar, ya ikut tono yang sudah ada. Ittabi sunnatil awwalin, tadi kata Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, ini yang kemudian menjelaskan, membedakan antara Ahlul Bait dengan Ahlus Sunnah. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada orang-orang faqih yang kemudian belajar selama 60 tahun. Sampai 60 tahun kemudian apa? 60 tahun Anda ikut lagi, skripsi lagi, disidang lagi oleh semua dewan-dewan marja. Lolos atau tidak dia jadi marja. Ada yang tidak lolos, banyak. Yang tidak lolos, banyak. Sudah 60 tahun tidak bisa jadi marja. Dan ini tidak kita temui di negara kita yang cuman sampai S3, profesor. Bahkan hanya 2 tahun belajar politik, mungkin S2 politik sudah master, tapi bisa menghakimi semua gejolakan politik yang ada di negara itu adalah satu hal yang pincang. Ini Imam Muhammad Al-Baqir, ilmu Ahlul Bait, untuk Anda bisa adil dalam 4 hal, yaitu yang pertama adalah perdalam kefahaman, perdalam pengetahuan, kemudian hikmahnya kita bisa ketahui, baru kemudian kita bisa bijaksana. Dan hilim itu artinya gak gampang goyang. Orang yang belajarnya sudah lama, dites berkali-kali, ujian berkali-kali, tidak hanya ujian di dalam kehidupan, tidak hanya ujian di dalam kelas, tapi ujian kehidupan, dia akan memiliki sifat yang bijak betul. Sedikit Al-Fakir napak tilas ketika revolusi Imam Khomeini itu selesai, ujian marjaiyah yang sebenarnya ranking 1 itu adalah Ayatullah Hasan Zaki Muntadhari. Beliau sudah lolos di semua tahapan ini. Tapi mengapa akhirnya Imam Khomeini memilih Said Ali Khamenei? Karena Said Ali Khamenei tidak sepintar Hasan Zaki. Kita bayangkan gimana Said Ali Khamenei yang begitu luar biasanya cerdas masih kalah terhadap satu Hasan Zaki Muntadhari. Dinyatakan bahwa Said Ali Khamenei ini lebih cocok karena beliau ikut perang. Ada experience, tidak hanya dia menimba ilmu, ikut ujian marja, tapi di dalam ujian, di dalam proses belajar, Said Ali Khamenei ini ikut perang juga. Jadi kalau kita lihat khutbah-khutbahnya Jumatnya Said Ali Khamenei itu, kalau kita di Indonesia pakai tiangnya, pakai tongkat kayu, kalau Said Ali Khamenei enggak, Dragunov yang dipegang atau AK-47 yang dipegang, karena ini adalah tongkat estafet kita untuk bisa bertahan menjadi orang-orang yang sabar. Bondo mereka, modal mereka cuman sabar, intidarul hujjah, kuat. Bahkan bakal ada satu orang yang menyelamatkan kita nanti, namanya Imam Mahdi. Nah, kita ini kan kadang kayaknya nggak datang Imam Mahdi ini, atau gagal, atau delay, atau apa. Itu yang membuat akhirnya rontok semua ibadah-ibadah kita, iman-iman kita ini rontok. Tidak untuk madrasah revolusi Imam Khomeini, mereka sabar. Itu yang kemudian menjadi, diangkatlah Said Ali Khamenei menjadi marja sepeninggal dari Imam Khomeini. Banyak kemudian pecah loh. Kemudian buat apa ujian marjaiyah kita ini? Ada yang berkiblat ke Muntadhari, ada yang berkiblat ke rahbar Said Ali Khamenei. Mulailah disusupi perang lagi Teluk. Dan itu fitnah-fitnah yang masuk ke Iran tidak sedikit, ikhwan akhwat. Terus mereka steril, tidak, justru semakin banyak ujian mereka. Dites. Kalau kita lihat, kita baca sedikit sejarah siapa Shah Reza Pahlavi, sebenarnya dari keluarga Syiah. Yang dihancurkan rezim itu oleh Imam Khomeini, mereka yang juga mengaku mencintai Imam Hussein. Yang terjadi di dalam pemimpin-pemimpin besar yang ada di Irak, Kazimi, yang ada di negara-negara Bahrain, Kuwait, ya banyak pemimpin-pemimpin juga
Syiah. Apakah kita melihat syiahnya, atau kita melihat cintanya mereka terhadap Ahlul Bait, atau individunya? Pisahkan itu. Itulah kenapa Imam Muhammad Al-Baqir mewajibkan kita membaca ziarah Asyura, dan melaknat itu nggak boleh lewat. Pentingnya melaknat adalah kita untuk ngaca. Ternyata ada Yazid kecil mungkin yang kalau dikasih makan jadi besar di dalam diri kita ini. Adil itu tiang ketiga dari iman. Tiang keempat dari iman adalah jihad. Wal jihad minha ala arba' syu'ub. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, jihad pun ada 4. Kita bisa mengklasifikasi jihad, Anda bisa berjihad atau tidak, itu dilihat dari 4 hal. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya, dari kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib, alal amri bil ma'ruf. Amar ma'ruf dulu Anda atau tidak. Jihadnya Anda sudah termasuk di dalam koridor amar ma'ruf atau tidak. Yang kedua, nahya 'anil munkar. Berbeda. Amar ma'ruf nahi munkar itu 2 kalimat yang terputus dan 2 klasifikasi. Anda amar ma'ruf bagus, tapi nahya 'anil munkar belum tentu. Kadang kita melakukan yang baik, tapi di belakang kita melakukan kemungkaran. Itulah kemudian amar ma'ruf nahi munkar menjadi salah satu klasifikasi wajib kita agar bisa berjihad. Dan yang ketiga adalah wasidqi fil mawatin, berjuang dalam kebenaran. Ketika kita berjuang dalam kebenaran, artinya mulutnya juga harus jujur, mulutnya, tingkah lakunya semuanya harus jujur. Dan yang terakhir adalah faman amara bil ma'ruf syaddat tuhuril mu'minin wa man nahya 'anil munkar arghamu anwaful kafirin. Dan ini sebenarnya ada teks lanjutannya yang Al-Fakir tidak jelaskan satu persatu karena memang panjang dari pembahasan kita untuk bisa menjadi manusia yang beriman. Yang gampang kayak kita lihat contohnya di Tuban, di Sidoarjo, tangguh beriman, sholawat. Nah itu kalau dijabarkan banyak, itu pakai nama-nama yang sebenarnya dianjurkan oleh Ahlul Bait, tapi pembahasan menjadi makhluk yang beriman ini puluhan tahun untuk kita bisa ikuti. Susah berpuluhan tahun Anda belajar, ya ikutonlah sunnatul awalin, marja. Itu. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, berjuang di dalam kebenaran. Wa man sadaqa fil mawatin qada ma alaih. Yang keempat adalah wa man sya'il fasikin ghadiballahu lahu wa ardahu yaumal qiyamah wa syana'an 'anil fasiqin. Benar, ketika Anda sudah memperjuangkan yang benar, Anda harus terlepas diri dari orang-orang yang fasik. Baru kemudian kita bisa dianggap menjadi pribadi yang beriman. Ada 4, setiap 4 ada fondasinya lagi. Dan tidak kemudian sia-sia ada 4 macam dinding Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk bisa menstabilkan mobil saja kita harus punya 4 ban. Ini yang kita bicarakan adalah dunia akhirat. Adil kita, sifat-sifat itu tidak mungkin adalah dari fondasi-fondasi yang retak. Nah,